Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Nopitasari. Saya dari kelas 2D, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia dan juga untuk mengapresiasi sebuah novel karya Nisri yang berjudul Rumah Bayangan. Novel tersebut terbit pada tahun 2016. Penerbitnya yaitu Metamin dan tebal buku tersebut yaitu 252 halaman. Jika kalian ingin membaca novel tersebut, kalian bisa membeli bukunya ataupun bisa melalui digital. Jika kalian ingin mendapatkan digital yang legal, kalian bisa mengunduh aplikasi iPusnas di Play Store. Jadi, novel ini menceritakan satu keluarga, yaitu keluarga Alice dan Dapin. Mereka baru saja menempati rumah barunya, yaitu rumah bayangan. Mereka baru saja menempati rumah itu, tetapi sudah merasakan hawa di rumah itu sudah tidak enak. Apalagi Alice yang belum lama tinggal sudah mendapati gangguan-gangguan suara ataupun hal-hal yang menyeramkan. Ternyata dulunya rumah itu bekas seorang ilmuwan hebat yang bernama Raja. Ilmuwan tersebut sudah membuat eksperimen segala hal. Eksperimen teraneh yang ilmuwan itu akan lakukan yaitu menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal. Tetapi sebelum ia bisa menghidupkan kembali istrinya, ilmuwan itu diketahui meninggal dunia tanpa sepengetahuan warga komplek perumahan tersebut. Orang-orang bilang bahwa rumah yang ditempati Alice itu angker. Alice pun menyadari itu. Kenapa warga-warga itu bilang rumah itu angker? Karena dulu setiap ada keluarga yang menempati rumah itu dan menemukan ruang rahasia, salah satu anggota keluarganya akan menghilang tanpa jejak. Alice mendengar kabar itu dari Diana. Diana adalah cucu dari kakek yang tinggal di ujung jalan komplek rumah Alice. Mereka berteman baik, tetapi kadang ada berantemnya. Sesudah Alice mendapatkan kabar tersebut, Alice makin ingin menemukan ruangan tersebut. Dan seakan dia berangkat sekolah, Alice bersandar pada dinding rumahnya. Dan tangan Alice pun menyentuh sesuatu. Ternyata yang ia sentuh adalah tuas. Karena jemputan sekolah Alice sudah datang, jadi Alice tidak melanjutkan lagi apa yang ia temukan. Di sekolah pun Alice mempunyai teman baru yaitu Aura. Aura adalah cewek aneh dan membingungkan. Anehnya, baru saja ia mengenal Alice, tetapi Aura sudah tahu bahwa Alice tinggal di tempat angker tersebut. Dan ia pun tahu bahwa di dalam rumah angker itu terdapat ruang rahasia. Berjalannya waktu, semenjak Alice menemukan tuas, ternyata tuas itu menuju ke salah satu ruangan. Alice pun merasa penasaran dan akhirnya Alice pun turun dan ia merasa kaget bahwa yang ia temukan adalah ruang rahasia yang orang-orang bilang. Dan ruang rahasia itu berbentuk seperti laboratorium. Hari-hari berlalu, Alice tidak memberitahu ke siapapun. Tetapi sewaktu sekolah, Aura tiba-tiba mendekati dan bilang pada Alice bahwa ia tahu bahwa Alice sudah menemukan ruang rahasia tersebut. Alice pun merasa kaget dan bingung, padahal ia belum bilang kepada siapapun. Tetapi Aura mengetahui, dan Aura pun memaksa untuk pergi ke ruangan tersebut. Karena Alice merasa bingung, akhirnya Alice menceritakan kepada Diana. Berjalannya waktu, ternyata benar saja bahwa Aura mendekati Alice hanya ada maunya saja. Dan paling tidak menyangka bahwa Aura sudah tahu bahwa di rumah Alice itu ada seseorang, yaitu anak dari Raja, yaitu ilmuwan hebat yang bernama Evan.
Semua tertangkap bahwa Aura ingin menjadi anak murid ilmuwan tersebut dan mendekati Alice untuk menjadi korban selanjutnya. Anak-anak yang hilang itu ternyata menjadi bahan kelinci percobaan ilmuwan itu. Tokoh utama pada novel ini yaitu Alice. Alice adalah anak 14 tahun yang mempunyai adik yang jahil dan anak yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Dapin adalah adik dari Alice yang jahil dan sering menjahili kakaknya. Raja yaitu ilmuwan hebat yang dulu tinggal di rumah Alice yang sekarang. Aura adalah cewek aneh dan membingungkan yang hanya memanfaatkan kehadiran Alice. Diana adalah cewek anak baik yang tidak mudah percaya pada orang lain. Evan adalah anak dari raja ilmuwan hebat itu. Desta adalah adik dari Diana. Desta pun sama seperti Dapin yang jahil sekali. Alur yang digunakan dalam novel tersebut yaitu alur mundur, dan novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tahap-tahapnya di sini yang pertama tahap pengenalan. Bagaimana Alice yang tidak menyukai rumahnya itu sejak pertama dia melihat. Pemunculan konflik saat Alice tahu bahwa ada yang tidak beres dengan rumahnya, dan ada tahap penyelesaiannya yaitu saat Alice menemukan tuas yang membawanya ke satu ruangan yaitu laboratorium. Latar tempatnya yaitu rumah Alice, rumah Diana, taman, sekolah, ruang laboratorium atau ruang rahasia. Latar waktu pada novel yaitu sore hari, pagi hari, siang hari, malam hari. Bahasa yang digunakan dalam novel tersebut mudah dipahami dan ringan untuk dibaca oleh kita yang baru mulai membaca. Tema pada novel ini tentang petualangan, persahabatan, misteri. Amanat yang dapat saya ambil dari novel tersebut yaitu jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal, dan jangan mudah percaya dengan gosip atau berita yang belum tentu benar. Kelebihan dari novel ini yaitu dari bahasa yang novel ini gunakan karena mudah dipahami, dan kekurangannya mungkin dari sudut pandang. Jika ceritanya menggunakan sudut pandang orang pertama, mungkin perasaan Alice akan tergambarkan lebih jelas. Saya merekomendasikan novel ini. Yang pertama, dari bahasa yang digunakan tidak rumit, mudah dipahami oleh kita yang pembaca pemula, dan novel ini pun bisa dibaca lewat digital yaitu tersedia di aplikasi iPusnas. Sekian dari saya yang dapat saya apresiasikan novel bayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa membaca ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.